OKC Thunder telah melampaui ekspektasi semua orang musim ini. Mereka sudah pasti masuk dalam playoff wilayah barat. Dan kesuksesan mereka tidak jauh disebabkan karena pertahanan mereka yang berada di urutan ke-9. Dan defense mereka cukup menarik untuk dipelajari karena mereka mengubah sistem pertahanan mereka dari musim sebelumnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Mari kita mulai di musim 18-19, di mana Paul George dan Russell Westbrook mendominasi tim ini. Dan skema pertahanan mereka sangatlah agresif. Mereka terkenal dengan pertahanan ball screen. Di sini, Noel berada di top untuk mengantisipasi lawan yang hendak melakukan screen. Lalu OKC memasang 2 defender sekaligus terhadap pembawa bola. Di sini menyebabkan pemain yang roll berada di belakang Nerlens Noel. Namun rotasi pertahanan yang baik bisa meredam roll tersebut. Mereka bermain seperti ini selama 1 musim dan membuahkan hasil. Mereka berada di urutan ketiga dalam hal defensive rating. Dan di skema ini, center mereka membiarkan skema ball screen bisa terjadi. Steven Adams sangat pandai dan punya kecepatan untuk slide defense. Backup starting center atau Steven Adams adalah Noel, yang termasuk salah satu pemain bertalenta terbaik di NBA. Dia bisa slide di perimeter dan dengan cepat kembali menjaga defender awalnya di paint. Namun, alasan ball screen ini masuk akal adalah karena atletisme dan size yang dimiliki setiap pemain. Westbrook, lalu Paul George, dan Jeremy Grant sebagai forward. Di pick and roll ini, terlihat Adams dan Westbrook menjaga pembawa bola, serta George dan Grant punya kecepatan dan size yang baik untuk bermain 2 lawan 3 di weak side. Di sini Grant switch dengan Westbrook, dan saat terjadi ball screen, D'Angelo Russell bisa pocket pass ke Jarrett Allen. Namun karena ia dijaga 2 defender terbesar dan terpanjang di OKC Thunder, menjadikan hal tersebut mustahil. Di musim ini, mereka banyak menghasilkan turnover lawan, dan salah satu bukti kesuksesan defense dari tim ini adalah Paul George masuk dalam All-NBA Defensive First Team. Lalu, musim panas kemarin, Thunder melakukan trade kepada beberapa pemain. Saat kita membandingkan starting lineup Thunder dari sisi defense, skuad Thunder yang sekarang sepertinya tidak seatletis dan sebagus dulu. Di front court, kehilangan George untuk mendapatkan SGA terlihat tidak menjanjikan. Dan Gallinari juga tidak punya kecepatan serta kemampuan rim protector seperti Grant. Sehingga pelatih Billy Donovan merasa Thunder harus berubah. Dan mereka berhasil. Skema pick and roll mereka berubah dari yang awalnya sangat agresif menjadi sangat konservatif. Di musim ini, Adams berada jauh di dalam dan membiarkan lawan melakukan floater. Sekarang, pemegang bola bisa masuk dan bermain. Namun dengan center Thunder yang selalu berada di dekat ring, mereka mempertahankan area paint dengan lebih baik. Mereka juga menjaga pick and roll dengan berbeda. Di sini Adams tetap berada di dalam, agar Robinson tidak berada di belakangnya. Karena ia tahu defender weak side masih berada di posisi untuk menjaga shooter lawan. Di sini terlihat Hamidou Diallo mengubah posisinya agar pembawa bola tidak ke arah middle. Hal ini dinamakan push. Lalu Nerlens Noel ikut membantu agar pemegang bola tetap berada di depannya. Kita belum melihat dampak secara statistik. Namun sepertinya skema defense baru ini sudah berhasil. Memang skema ini tidak menyebabkan lawan melakukan banyak turnover. Namun lebih banyak memaksa lawan menembak mid-range yang di era sekarang kurang efektif. Namun, kelemahan skema ini terlihat di skema berikut. Dengan Adams yang berada di dalam, Jason Tatum bisa dengan mudah setelah mendapat screen langsung menembak dengan bebas. Mari kita lihat angka. 4 faktor ini menggambarkan pertahanan atau penyerangan sebuah tim. Di sini adalah ranking OKC dari setiap faktor tersebut. Di musim 18-19, tembakan tim termasuk oke.
Mereka di urutan kedua untuk membuat lawan melakukan turnovers. Rebound mereka baik karena Westbrook dan George, namun sangat buruk dalam persentase melakukan foul. Di musim ini, angka untuk membuat lawan turnover memang berkurang. Mayoritas karena berubahnya skema pertahanan mereka. Size dan panjang pemain lebih kecil sehingga rebound memburuk. Namun sebaliknya, dengan skema yang lebih konservatif, persentase melakukan foul membaik secara drastis. Angka ini mempresentasikan identitas Thunder. Dan skema ini juga memberi dampak signifikan bagi tembakan lawan. Musim ini, Thunder di urutan ke-9 dalam hal mencegah terjadinya tembakan dekat ring. Di urutan ke-24 mencegah tembakan mid-range, yang artinya hal baik. Karena tim lawan banyak mengambil tembakan mid-range yang di era ini sudah tidak efektif. Dan di musim 18-19, masuk akal bahwa tim lawan tidak banyak melakukan pick and roll terhadap Thunder. Mengirim 2 defender untuk menjaga pembawa bola akan mempermudah terjadinya tembakan di dekat ring, karena pertahanan di area paint menjadi hancur. Lalu, mengapa hal ini pantas untuk didiskusikan? Kita harus mengapresiasi hal yang dilakukan pelatih Billy Donovan dan coaching staff. Di musim 18-19, Billy Donovan memang punya tim yang memiliki size, tangan pemain lebih panjang, bisa trap dan rotasi dengan baik. Namun ketika rosternya berubah di musim ini, Billy Donovan berhasil menemukan strategi pertahanan yang sebenarnya tidak punya kelebihan signifikan dari pertahanan musim sebelumnya, namun hanya lebih cocok dengan rosternya yang sekarang. Skema pertahanan Thunder tidak hanya berubah saat pick and roll. Center mereka mundur ketika menjaga pembawa bola. Lihat di sini, Adams mundur dan tidak memberi pressure untuk menjaga daerah paint dan mencegah terjadinya post play. Di skema lain, lihatlah cara Adams menjaga Derrick Favors. Musim sebelumnya, pemain bertubuh besar harus selalu memberi pressure, yang menyebabkan daerah dalam lebih mudah diserang. Di sini Adams berada di garis 3 angka, dan dengan skema defense ini, Thunder merasa lebih aman karena bila George terkena screen, masih bisa dibantu oleh Adams. Namun pembawa bola tidak menggunakan screen, dan Adams tidak bisa membantu. Tapi masih ada George, Grant, dan Westbrook. Hal tersebut mustahil dilakukan musim ini. Center dari Thunder selalu dipasang dekat di daerah ring. Untungnya, dengan memiliki center Nerlens Noel, center yang sangat versatile, bisa step up dalam skema yang bervariasi. Di sini ia membuktikan keuntungan dari size yang ia punya. Adams juga sangat pintar. Ia tidak membiarkan pemain roll berada di belakangnya. Sistem defense mereka yang sekarang menopang pertahanan rim protector. Dan yang tak kalah penting adalah pertahanan terhadap point of attack atau pembawa bola. Sejak menggantikan Ferguson di posisi inti, semuanya dimulai dengan Lu Dort. Ia sangat hebat dalam pertahanan. Di sini ia menjaga Kemba, dan ia mampu melewati screen dan mengejar Kemba. Wow. Ia ditugaskan menjaga shooter 3 angka tim lawan, dan punya kecepatan untuk memberikan pressure kepada lawan. Di sini, ia bahkan melewati 3 screens, dan masih berhasil berada di depan lawannya. Yang membedakannya dengan Ferguson adalah dia sangat kuat, membuatnya bisa menjaga pemain sayap yang berbadan besar, seperti Jason Tatum. Namun, tidak hanya Dort, Dennis Schroeder juga bisa memberi pressure di full court dan menyulitkan pergerakan lawan di awal inbound. Di sini, ia berhasil membuang 8 detik shot clock milik New York Knicks. Punya defender cepat juga membantu dalam pick and roll. Di sini terlihat Chris Paul berhasil melewati screen untuk mengikuti Jason Tatum. Kemampuan defense Chris Paul menjaga semua tipe pemain juga membuat Thunder bisa memainkan 3 guard sekaligus. Saat center mereka mundur dan tidak memberi pressure, garda timlah yang melakukannya dan membantu memberikan keseimbangan dalam pertahanan. Di sini terlihat Ferguson mendekat dan berusaha menghindari screen. Dan karena ia menempel kepada pembawa bola,
maka memudahkan Steven Adams untuk menjaga rim. Di sini juga bukti bahwa pemain cadangan juga punya kontribusi yang baik. Lu Dort, Terence Ferguson, dan Diallo memang tidak terlalu baik dalam offense, namun sangat baik dalam pertahanan point of attack. Dan jika disuruh memilih satu klip yang menggambarkan kuatnya pertahanan OKC Thunder, perhatikan yang satu ini. Schroeder memberi pressure, Adams menjaga area paint, Ferguson mencegah handoff, dan dengan Steven Adams yang mundur, menyebabkan lawan akhirnya menembak mid-range. Itulah ulasan mengenai pertahanan OKC Thunder. Selama 2 season terakhir, OKC Thunder memiliki skema pertahanan yang berbeda, namun sesuai dengan pemain yang ada. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in another video.